Ia disekap selama 44 hari dan diperkeos sebanyak 400 kali. Dan ini diadaptasi ke manga dan movie. Oke Bujang, di video kali ini kita akan membahas manga yang terinspirasi dari kisah nyata. Manga ini dark sedar karir YouTube gua. Kapan monetnya woi? Manganya itu nggak cuma satu, melainkan dua, dan juga ada movie-nya. Jadi kita bahas kisah nyatanya dulu, manga pertama, manga kedua, dan movie-nya. Subscribe, like, share. Jadi kita mulai. Let's go. Jadi ada siswi SMA, dia cantik, pintar, periang, pokoknya idaman banget lah. Bernama Junko Furuta, tinggal di Misato dan dia lagi magang. Kisah dimulai saat Hiroshi Miyano menyatakan cinta ke Junko Furuta. Akan tetapi ditolak karena Furuta tahu kalau Hiroshi Miyano ini anak dari geng Yakuza. Dan dari situ Hiroshi Miyano dendam. Pada tanggal 25 November 1988 di jam setengah 9 malam, saat Furuta pulang magang, Furuta dijegat orang. Akan tetapi diselamatkan oleh Hiroshi Miyano. Terus Hiroshi Miyano ingin menemani Furuta pulang. Padahal Furutanya nggak mau, cuman dipaksa, jadi ya udahlah ya. Malah nggak pulang. Hiroshi Miyano membawa Furuta ke gudang terus diperkeos. Habis itu dibawa ke hotel sambil diancam. Pas di hotel ternyata ada orang yang ngejegat Furuta tadi, bernama Jo Ogura, Shinji Minato, dan Yasushi Watanabe. Plot twist, ternyata semua itu direncanain. Jadi ya udahlah tuh, di beng-beng. Singkatnya, Junko Furuta disekap di rumah Shinji Minato. Junko Furuta disekap selama 44 hari. Ia diperkeos, disiksa. Ya intinya dark banget lah. Bahkan tertulis kalau Junko Furuta diperkeos sebanyak 400 kali. Singkatnya, siksaan terakhir Furuta itu dibakar 2 jam. Ya, 2 jam dibakar. Dibakar lalu tewas, mayatnya dikubur di tong dengan semen. Untungnya jasadnya ketahuan sama penduduk sekitar. Pada Juli 1990, mereka berempat disidang. Dan anehnya, mereka berempat nggak ada yang minta maaf. Keputusan yaitu dipenjara, nggak dihukum mati. Nah itu kisahnya, kisah nyatanya aja udah sedark itu loh. Padahal kisah nyata loh. Jadi kita langsung aja ke manga yang pertama. Manga yang pertama berjudul Junanasai atau 17 Sai. Ya pokoknya itulah. Skornya itu 6,54 dan gua baca berbahasa Inggris. Perempuannya diganti namanya jadi Sachiko, jadi bukan Junko Furuta. Dan manga ini diambil dari sudut pandang si penjahat, bukan si korban. Jadi perbedaannya udah kelihatan, dan gak cuma di sini doang perbedaannya. Ternyata Sachiko punya saudari kembar yang bernama Miki. Gua nggak tahu kisah nyatanya ada saudari kembarnya apa kagak, atau manganya sengaja dibuat berbeda. Untuk ceritanya sendiri bisa dibilang bagus nggak bagus ya. Bagusnya endingnya good ending, nggak bagusnya ya. Jadi gini, endingnya itu good ending karena penjahatnya merasa bersalah dan menyesal karena perbuatannya. Serta si korban alias Sachiko itu selamat. Untuk nggak bagusnya ya itu, penjahatnya merasa bersalah dan menyesal. Yang padahal kisah nyatanya aja nggak kayak gitu. Nyiksa terus, perkeos terus, sampai di sidang pun dia nggak minta maaf. Sedangkan di manga Junanasai ini seolah-olah memanusiakan penjahatnya. Jadi dibuat tahu diri terus menyesal bersalah. Gua nggak tahu cerita diubah kayak gini bagus apa kagak. Untuk kebrutalan gambar, adegan atau horornya bisa dibilang biasa aja. Jadi kita ke manga yang kedua. Manga ini berjudul Shin Gendai Ryo Kiden. Sebelum ngebahas, gua mau cerita dulu. Jadi kan gua mau baca ini manga, cuman gak ketemu-temu source-nya di mana. Sampai gua ketemu ini itu bahasa Inggris. Lu tahu gua nemunya di mana? Di situs Doujinshi. Iya, jadi lu kalau mau baca ini kodenya nih. 4248. Dan pas gua lihat sekilas, wah gila. Jadi ceritanya itu pendek, nggak sebanyak Junanasai. Dan ceritanya itu bisa dibilang hampir mirip sama cerita aslinya. Akan tetapi gambarnya, sensornya, entah pas disiksa, diperkeos, wah dark banget, keterlaluan gila.
Di Junanasai penjahatnya dibuat menyesal. Kalau di sini dibuat kagak berakal, gila. Jadi nggak salah kalau ada di doujin sih. Sekali lagi ini kodenya. Kita lanjut ke movie-nya aja. Untuk movie-nya berjudul Junko. Sebenarnya gue nggak mau nonton soalnya skornya 3. Cuman ya udahlah ya, gasken. Untungnya ada subtitle bahasa Indonesia dan durasinya sekitar 1,5 jam. Pas gue nonton ternyata nggak salah dapet segitu. Setengah jam pertama aja nyeritain tentang Yakuzanya dulu. Pas penculikannya aja kurang lebih menit 40-an. Untuk sensor gore-nya ya biasa, sensor Jepang. Aktornya juga biasa aja. Oh iya, kalau buat adegan perkeosannya nggak dibuat kayak 4 no Jepangnya ya. Jadi kalau ngarep adegan kayak gitu mending kesono aja. Jadi jelas ceritanya ada yang diubah kayak Junanasai. Endingnya juga bisa dibilang nggak ada kejelasannya gitu. Gimana ya, kayak bikin bingung gitu loh. Masa tiba-tiba kelar? Ya gue tahu itu ada maksudnya, cuman kan nggak dikasih lihat nasib penjahatnya. Jadi kalau kalian nanya versi mana yang paling bagus, Shin Gendai Ryokiden Junanasai, baru movie-nya Junko. Subscribe, like, share. Ya sekian dulu video kali ini. Kalau ada yang salah mohon maaf. Kalau ada apa-apa komen aja di bawah. Bye.